Peringatan Orang Kudus tanggal 18 Oktober, yaitu Santo Lukas, penulis Injil, juga Dr. Lukas. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani yang kafir, namun ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi orang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab suci menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang kekasih. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa ia hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang dia bagi umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi ia berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat yang dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bunda Maria lah yang paling dapat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus di Mesir. Lukas juga menulis kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia kembali ke surga. Dalam kitab tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Beberapa informasi terperinci mengenai kehidupan Santo Lukas juga dapat diperkirakan dengan seksama. Walau ia tidak ikut sertakan dirinya sebagai saksi mata dari karya pelayanan Yesus, ia berulang kali menggunakan kata kami dalam menceritakan misi-misi Santo Paulus dalam Kisah Rasul Paulus. Ini merupakan indikasi bahwa ia ada di sana sepanjang waktu itu. Ia menulis dalam Kisah Para Rasul sebagai seorang ketiga bagi orang ketiga saat Santo Paulus dan perjalanannya hingga mereka tiba di Troas, di mana ia kemudian mengubah tulisannya menjadi orang pertama jamak. Bagian kami di dalam Kisah Para Rasul terus ada hingga rombongan tersebut kembali ke Troas, di mana tulisannya kembali menjadi orang ketiga. Perubahan ini terjadi lagi untuk kedua kalinya ketika rombongan tersebut tiba di Troas. Lukas pernah pergi ke Roma untuk membantu Rasul Paulus di masa-masa menjelang kemartiran Rasul Paulus. Ini terlihat pada 2 Timotius 4:11. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya, demikian tulis Paulus. Menurut tradisi, Lukas meninggal dunia pada usia 84 di Boeotia. Makamnya terletak di Tebes atau Yunani, dari mana kemudian sebagian reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 359. Setelah kota Konstantinopel jatuh ke dalam tangan Ottoman Turki, relik tersebut dibeli oleh Raja George dari Serbia. Serbia kemudian juga ditaklukkan oleh Ottoman Turki. Relik Santo Lukas tersebut diselamatkan di Venesia, Italia. Tahun 1992, Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani wilayah Athena dan seluruh Yunani atas nama Gereja Katolik Ortodoks Yunani meminta pada Uskup Agung Venesia Antonio Mattiaso di Padua agar relik Santo Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali dalam makam penginjil suci tersebut. Permintaan ini dikabulkan oleh Gereja Katolik Roma. Uskup Padua kemudian mengirimkan ke Hieronymus Keuskupan Metropolitan Athena sebagai relik Santo Lukas untuk disimpan kembali di makamnya di Tebes, Yunani. Dengan demikian saat ini relik Santo Lukas terbagi di 3 tempat. Sebagian tubuh di Biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di Katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian lain ada di makamnya di Tebes, Yunani. Santo Lukas, doakanlah kami.